Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Dr. Rudi Margono, seorang dokter umum, ada di TikTok, ada di IG. Kita akan bahas tentang buta warna. Buta warna bisa sembuh nggak sih? Nah, seperti biasa sebelum kita bahas tentang apa yang harus dilakukan, teman-teman lebih enaknya itu paham dulu kenapa teman-teman bisa buta warna dan pembagian buta warna kayak apa. Ini diawali dengan proses melihat, teman-teman. Gimana kita bisa melihat? Kita bisa melihat karena ada cahaya, ya kan? Nggak mungkin nggak ada cahaya, kita bisa lihat kan. Cahaya itu, kalau dalam fisika, dia dikatakan dualisme cahaya. Cahaya itu dia dikatakan sebagai partikel atau foton ya. Dia juga dikatakan sebagai gelombang. Kalau teman-teman fisika mungkin lebih paham. Intinya, jadi cahaya ini, dia bisa diubah menjadi impuls listrik. Contoh nih, panel surya, teman-teman tahu kan yang di genteng itu, yang ada di lahan yang luas itu kayak gambar ini. Nah, ini kan mengubah cahaya menjadi listrik kan. Nah, mata kita juga bisa, cuman dalam level yang kecil banget. Pada saat cahaya masuk foton, itu akan ditangkap oleh sebuah struktur yang sangat mahal bagi orang yang, mohon maaf, buta warna di bagian retinanya, bukan buta warna juga sih, orang yang buta di bagian retinanya ada masalah. Ada struktur yang mahal banget, namanya fotoreseptor. Nah, cahaya ini akan ditangkap oleh retina ini, terkhusus bagian fotoreseptor. Nah, akan diubah menjadi impuls listrik, kemudian diteruskan menuju saraf, membawa impuls penglihatan ya, membawa pesan penglihatan yang akan masuk ke dalam otak. Di bagian mana? Otak belakang sini. Makanya kalau kita lihat tinju-tinju itu nggak boleh kan mukul bagian sini, karena ini untuk penglihatan di bagian belakang, namanya oksipital di bagian sini. Jadi ini proses di mana kita bisa melihat, mengubah dari cahaya yang ada, dipantulkan sama benda, ditangkap sama fotoreseptor, dibawa impulsnya menjadi sebuah pesan penglihatan. Ini disebut dengan fototransduction atau fototransduksi. Nah, pada fotoreseptor tadi yang ada di retina, itu ada dua jenis fotoreseptor, teman-teman. Ada namanya sel batang dan sel kerucut. Kenapa dinamakan batang dan kerucut? Karena bentuknya mirip batang dan kerucut. Ini sel loh ya. Dia mati kalau pakai mikroskop tuh kelihatan. Ada lancipnya, kalau kerucut, batang tuh memang bentuknya kotak gitu, panjang gitu ya. Dan sel ini punya fungsinya masing-masing. Sel batang itu dia sensitif terhadap cahaya yang rendah, redup gitu, low light. Dia lebih enak kalau ngelihat malam atau redup lah. Nah, kemudian yang kerucut, dia lebih enak kalau daylight, ada cahaya yang terang, lebih enak buat ngelihat pakai kerucut, dan juga warna. Nah, dia akan sensitif dengan 3 warna di situ. Pada yang conlight ini atau kerucut, ada RGB, warna merah, hijau, dan biru. Jadi sel-sel kerucut ini sebagian besar secara umum dibedakan menjadi dia long, medium, sama short ya. Kalau long berarti merah, medium berarti hijau, terus kalau short berarti biru. Kenapa RGB? Kenapa merah, hijau, terus biru? Kenapa nggak warna yang lain? Karena dengan 3 warna itu dia bisa membentuk warna-warna yang lain hanya dengan modal 3 warna. Itulah yang ada di fotoreseptor, yang ada di retina mata kita, hanya berbekal sensitif terhadap 3 warna itu. Dia bisa membentuk warna-warna yang lain. Nah, ini tidak boleh rusak, dan inilah yang menjadikan kita bisa melihat dengan warna yang baik. Nah, pada orang buta warna, itu disebabkan karena kelainan genetik, teman-teman. Ini kuncinya, kelainan genetik. Kelainan gen pada gen yang mengkode fotopigmen, dan ini sifatnya X-linked recessive. Artinya apa? Aku jelasin dengan mudah. X-linked recessive itu kita harus paham dulu. Kalau cowok itu gen kromosomnya itu kan XY, dan kalau cewek kan XX ya. Nah, X-linked recessive itu adalah suatu kelainan yang muncul kalau ada kromosom X yang nggak di backup sama X yang lain. Gampangannya kayak gitu. Contoh nih, kalau kromosom laki-laki itu kan XY, kalau X-nya kena, dia nggak bisa di backup sama Y, karena nggak ada X yang lain. Tapi kalau cewek, dia X-nya kena, ada X berikutnya yang bisa membackup. Makanya buta warna ini lebih sering buta warna dialami oleh laki-laki. Bukan berarti perempuan nggak ada, cuman jumlahnya sangat kecil. Nah, pada kondisi inilah kelainan pada tadi genetik tadi menyebabkan gangguan pada sel kerucut tadi. Entah dia dalam bentuk anopia
atau salah satu sel kerucutnya itu rusak, atau pergeseran sensitivitas dari pigmen, dari spektrum warnanya, atau disebut dengan anomali. Tadi anopia sama anomali. Intinya kalau anopia, dia benar-benar rusak salah satu sel kerucutnya, entah RGB-nya tadi. Terus ada anomali. Anomali itu adalah pergeseran spektrum. Jadi dia nggak rusak, cuman error aja salah satu. Itu. Aku pengen jelasin jenis-jenis buta warna dengan cara paling mudah. Ada 3 teman-teman. Yang pertama itu merah hijau. Ini sifatnya X-linked resesif tadi yang kita bahas, yang paling sering dialami oleh laki-laki di seluruh dunia, yaitu buta warna merah hijau. Dalam bahasa buta warna ada namanya protan dan deuteran. Kalau protan itu dia merah, kalau deuteran dia hijau, kalau tritan dia biru. Tinggal disambung. Kalau protanopia berarti nggak bisa ngelihat warna merah, kalau deuteranopia berarti nggak bisa ngelihat warna biru gitu ya. Dan kalau protanomali berarti ada gangguan melihat warna merah, bukan nggak bisa ngelihat sama sekali warna merahnya, tapi bisa cuman kusam gitu. Jadi kalau anomali berarti gangguan, kalau nopia berarti memang sepenuhnya nggak bisa ngelihat. Ini terjadi kenapa? Karena ada gangguan atau memang nggak bisa ngelihat sama sekali pada sel kerucut yang long dan juga medium, atau yang merah dan juga yang warna hijau gitu. Gampangnya itu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu aku sih kena yang mana, ke puskesmas, ke dokter, tanya di situ. Saya kena yang mana ya? Kalau nggak bisa jelasin, bisu ya dokter ya. Harusnya tahu dong, dia ngecek doang buat apa kan, harus bisa jelasin gitu. Terus yang kedua tuh gangguan warna biru agak kekuningan ya. Ini bukan X-linked resesif. Ini lebih jarang terjadi pada laki-laki di seluruh dunia, jarang banget, kecil banget. Ini yang kedua ya. Atau kita sebut dalam bahasa buta warna itu tritanopia atau tritanomali. Berarti ada gangguan warna biru kuning atau sama sekali nggak bisa ngelihat warna biru kuning kalau dia anopia ya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga itu total. Total itu nggak cuma biru, nggak cuma merah ya, tapi semuanya, baik RGB-nya itu rusak semua, sehingga dia monokrom, kalau ngeliat itu hitam putih gitu. Tapi ini sangat kecil jumlahnya di seluruh dunia. Dari sini kita belajar dari jenis-jenis buta warna. Ternyata orang buta warna itu dia bukan sama sekali nggak bisa ngeliat warna, dia hanya sulit membedakan warna tertentu. Itu pun kalau warnanya berkumpul secara bersamaan. Bukan berarti lihat buta warna dan aku yakin hampir sebagian besar itu adalah merah hijau, karena kebanyakan seperti itu. Bukan berarti ini nggak bisa ngelihat warna, bisa coy. Bukan berarti dia hitam putih juga, enggak, sama kayak kita, persis sama kayak kita. Dia akan mengalami gangguan kalau warnanya itu berkumpul secara bersamaan, kayak pas tes buta warna gitu loh. Jadi nggak ada beda, sama aja. Oke, biar mantap kita cek buta warna ya. Ini teman-teman silakan baca, ini angka berapa, nanti selisih 2 detik, 3 detik aku jawab yang benar apa gitu ya. Silakan jawab, ini angka berapa? Jawab, udah. Yang benar 74. Ini angka berapa? Yang benar angka 6. Ini angka berapa? Yang benar 16. Ini angka berapa? Yang benar 2. Ini angka berapa? Yang benar 29. Ini angka berapa? Yang benar 7, ini angka berapa? Yang benar 45, ini angka berapa? Yang benar 5, ini angka berapa? Yang benar 97, ini angka berapa? Yang benar 8, ini angka berapa? Yang benar 42, ini angka berapa? Yang benar 3. Silakan di pause sendiri ya. Kalau kecepatan silakan di pause. Kalau teman-teman ada sedikit perbedaan 1, 2 itu nggak masalah. Tapi kalau memang nggak bisa ngelihat sama sekali, itu perlu dicek lebih lanjut ya. Apa yang harus dilakukan kalau teman-teman buta warna? Kita harus ngapain gitu? Yang pertama, aku pengen cerita ya, ini dari pandanganku sendiri. Di Indonesia Pak, orang buta warna kalau aku lihat mereka tuh terdiskriminasi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak perlu ada seleksi buta warna ya, dicek kesehatannya, tapi dia mencantumkan sendiri tidak boleh buta warna. Contohnya karyawan di minimarket, kasir, staf administrasi, bendahara, admin all shop. Tidak buta warna itu buat apa anjir? Nggak sepenting itu. Kayak aku ngelihat mereka itu, aku yakin mencantumkan tidak boleh buta warna itu hanya ngelihat loker-loker sebelumnya yang tidak tahu dasarnya dari mana. Dan ini diskriminasi menurutku, karena berdampaknya besar loh. Orang-orang yang buta warna, mereka dapat buta warna bukan karena pilihan mereka kan. Mereka didapat pada saat lahir karena kelainan genetik yang tadi kita udah jelasin kan. Sehingga
terdiskriminasi, dia nggak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk terima kerja di tempat tersebut kan. Nah, kalau teman-teman tahu di kedokteran juga sama, orang-orang yang buta warna itu nggak bisa masuk kedokteran di Indonesia dan Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara yang aku tahu tuh Indonesia sama Malaysia. Di India sebenarnya juga kayak gitu, cuman udah diubah di India di undang-undangnya kalau kedokteran tuh bisa buta warna. Gimana dengan Eropa? Gimana dengan Amerika? Di sana orang buta warna boleh dan bisa menjadi dokter. Cuma di Indonesia dan juga di Malaysia yang masih menerapkan itu, dan aku mengajak teman-teman semuanya, siapapun yang punya kewenangan untuk ini, untuk bisa ditindaklanjuti, diriset lagi, bahwa memang kenyataannya di kedokteran nggak sepenting itu. Kalau misal buta warna, dia tuh nggak sefatal itu menjadi dokter. Simpel aja, logik aja. Di Eropa coy nggak nerapin, di Amerika nggak nerapin. Siapa sih yang lebih maju kedokteran di dunia ini dibandingkan Amerika sama Eropa kan? Ya kan? Ya udah, silakan di riset sendiri teman-teman di Google segala macam. Kalau di kedokteran itu cuma di Indonesia, Malaysia setauku yang nggak membolehkan. Harusnya gini udah di-update lagi ya, harus di-riset lagi undang-undangnya. Jadi itu di kedokteran itu seperti itu, dan di sebagian profesi yang ada di loker-loker di share itu mensyaratkan tidak buta warna, itu menurutku nggak perlu sebetulnya. Jadi pesanku buat teman-teman yang buta warna di sini ya, buta warna teman-teman tuh nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena kelainan genetik dan kelainan gen yang ada di situ. Masa kita harus mengubah gen? Nggak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan, misal kita buta warna, ya udah kita legowo. Itu ya bagian dari takdir yang kita punya, dan memang nggak bisa diubah. Hanya bisa dimanipulasi tanda kutip ya dengan kacamata, dengan lensa, tapi ya tetap nggak hilang. Tapi ya buat apa juga beli lensa mahal, kacamata buta warna kayak gitu, kalau hanya untuk dapat kerjaan, yo nggak bisa. Kalau teman-teman lihat terapi-terapi yang ada di terapi konvensional, dikasih minyak apa, itu nggak menghilangkan buta warna teman-teman. Itu sama sekali tidak saintis, karena kelainannya tuh ada di genetik, bukan masalah di mana refraksinya, bukan kelainan genetik. Sehingga yang bisa aku sampaikan buat teman-teman yang buta warna adalah berusaha legowo, menerima aja, dan buta warna bukan akhir segalanya teman-teman. Teman-teman kita yang buta warna tetap bisa ngelihat sama kayak kita, dan dia hanya buta warna, tidak buta masa depan kan. Dia hanya melihat dengan palet warna yang berbeda, dan itu pun tetap indah. Dan dari buta warna ini kita belajar bahwa Tuhan seakan-akan ingin menekankan bahwa keindahan itu bukan terletak pada merah, hijau, biru segala macam, tapi adalah bagaimana kita memaknainya. Kayak gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Siap.